Kita akan bahas persiapan kelas geografi kelas 10. Soal nomor 1. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Ini adalah definisi geografi menurut siapa? Ini adalah menurut seminar Karya IKI di Semarang tahun 1988. Kalian juga harus mempelajari definisi geografi menurut Alexander, Bernardus, Morgan, Herodotus, dan lain sebagainya. Rabu segala. Dengan tokoh geografi yang meletakkan dasar geografi modern itu siapa? Geografi itu merupakan suatu disiplin ilmu yang memandang fakta-fakta dalam ruang. Itu merupakan definisi atau pernyataan dari Imam Morgan. Dari fakta-fakta yang lain bisa dibuka di Google. Nomor 2, ini soal ini menurut kisi-kisi ya, Nomor 2, manusia dapat mengubah kondisi lingkungan alam yang dapat mengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ini termasuk paham apa? Dalam geografi ini masuk paham fisis determinis. Federal umum komunis itu paham yang tidak benar, tapi disiplin kemungkinan sosial. Ini juga bisa kalian pelajari di Google ya, tentang paham-paham geografi. Dan soal nomor 3, kajian fenomena geosfer dalam geografi memiliki 2 aspek fisik dan aspek sosial, dan termasuk aspek non fisik atau sosial adalah antroposfer, karena antroposfer itu tentang manusia. Nah, aspek fisiknya itu ada litosfer, lapisan bumi terluar, barisfer, ini tentang lapisan tinggi bumi, troposfer, lapisan air, atmosfer ini tentang lapisan udara, hidrosfer lapisan air, litosfer ini kulit bumi terluar. Kalau demografi itu ilmu yang masih tentang penduduk. Lanjut. 4. Aspek sosial pada pernyataan tersebut ditunjukkan angka aspek sosial di situ 2, 3, dan 4. Eksodus penduduk dari desa ke kota, kebakaran yang melanda kampung wasior, pengangguran yang tinggi. Berarti 2, 3, dan 4. Dan nomor 1 dan nomor 5 itu aspek fisik. Letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah, terjadinya tsunami di Aceh, terjadinya tsunami di Mentawai, itu termasuk aspek fisik. Lanjut ke sesi nomor 5. Dalam geografi, ilmu yang masih tentang lapisan kulit bumi terluar ini disebut dengan litosfer. Biologi itu tentang ilmu makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan. Geosfer ini persebaran lapisan yang mempelajari di dalamnya ada makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Hidrosfer ini lapisan tanah, litosfer itu lapisan bumi terluar, antroposfer tentang manusia. Troposfer itu ada kelahiran, kematian, pindahan. Nomor 6, ilmu yang masih tentang laut, oceanografi. Meteorologi itu tentang cuaca, geologi itu tentang struktur bumi, geomorfologi itu permukaan bumi, hidrologi itu perairan darat. 7. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang iklim di permukaan bumi dan tentang iklim berarti klimatologi. Kalau meteorologi itu cuaca, geografi itu hewan, geomorfologi tentang permukaan bumi, bentuk lahan ya. Oceanografi itu tentang laut. 8 itu tentang 5W1H.
untuk menjawab pertanyaan kapan berarti when. Kalau what itu apa, where itu di mana, why mengapa, how itu bagaimana. 9. Pak Rohan, seorang pengusaha di Sampit, punya lahan Pak Gita di Kota Besi yang dijadikan sebuah perkebunan. Sementara Pak Fajar memiliki lahan 5 hektar di sana lahan Pak Rohan yang ditanami sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini konsepnya berarti apa? Nilai kegunaan, karena di sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau pola itu pola manjang, pola melingkar, pola memusat. Morfolog itu bentuk ya, bentuk ada pantai, ada bukit, ada gunung, ada dataran rendah, dataran tinggi, itu morfologi. Kalau aglomerasi itu pemusatan, pengelompokan, kelompok yang jual mainan, kelompok yang jual makanan, kelompok yang jual pakaian, itu aglomerasi. Ini mengelompok-pengelompokan. Terjangkau tidak, misalkan bantuan banjir ke Panjaliban, ternyata di sana ada jalan rusak, berarti tidak terjangkau. 10. Berapa sektor dan berapa di kota? Ada Bukit Kapur, pantai, pegunungan. Itu bukan di kota maksudnya. Beberapa sektor Bukit Kapur, pantai, pegunungan. Berarti ini adalah bentuk berarti konsep morfologi. Ini bukan di kota itu ya, itu salah ya. 11. Masalah banjir yang terjadi di Indonesia pada saat ini karena akibat penebangan liar. Nah, banjir berarti dengan pendekatan lingkungan. Kalau ke ruangan tuh, ruang di dalam gedung tidak hanya di dalam ruang tapi juga di luar. Kalau regional tuh kawasan atau wilayah. 12. Yang termasuk pendekatan lingkungan yang disebut tadi, pendekatan itu kan ada ke lingkungan, ke ruangan, dan kompleks wilayah. 13. Di Indonesia banyak memiliki pulau-pulau yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Pulau-pulau itu tersebar, berarti prinsipnya ada prinsip distribusi penyebaran. Yang A, interrelasi itu sebab akibat. Yang B, korologi itu gabungan dari 3 prinsip yang ada, baik interrelasi, distribusi maupun deskripsi. Yang C, distribusi itu persebaran jawabannya. Yang D itu bukan prinsip, itu salah. Yang benar korologi. Yang E, deskripsi, menggambarkan. Kita tidak melihat tapi kita bisa menggambarkan. 14. Banjir terjadi di Sanjalipan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, akibatnya banyak lahan yang terendam banjir. Disebabkan berarti sebab akibat. Kalau sebab akibat berarti interrelasi. 15. Tiruan bola bumi disebut apa? Ini globe. Ya, kalau peta itu gambaran konvensional permukaan bumi di bidang datar. Itu denah ya, denah kelas A, kelas B, kelas C. Atlas itu peta yang dibukukan. Foto udara ini hasil dari penginderaan jauh atau remote sensing. 16. Peta-peta yang termasuk peta khusus atau tematik, satu tema itu contohnya peta tata guna lahan, berarti satu tema yaitu tata guna lahan. Peta persebaran flora dan fauna, nah, berarti tentang flora dan fauna. Peta pariwisata, satu tema. Nah, peta tematik yaitu 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya A, B, C benar. Kalau topografi dan korografi itu peta umum, kita berisi secara umum. Peta Indonesia, peta Kalimantan, peta Kepulauan Timur itu peta umum. 11. Informasi dapat dari peta di atas. Peta pemukiman Kota Besi, peta pemukiman Gamang, peta pemukiman Ketapang. Berarti peta persebaran pemukiman penduduk. 18. Diketahui jarak api di peta 2 cm, jarak api di lapangan 4 km. Di 2 cm 940, 4 km jadikan cm yaitu 400.000 cm. Berarti 2 bagi 21 400.000. Bagi 2 berarti 200.000. Jawabannya enggak ada. Ya. 19. Gambar berikut merupakan simbol kota dan pelabuhan itu simbol titik. Kalau danau, rawa itu simbol area. 20. Peta kecil. Nah, dilihat di Google ya. Yang termasuk peta kecil yang mana? Terus
1 itu peta apa, 2 peta apa, 3 peta apa, 4 peta apa, 5 peta apa, dilihat di Google. 15 itu menghitung kemiringan lereng. Kita lanjutkan ke nomor 18. Nomor 18, diketahui jarak A ke B di peta 2 cm, jarak AB di lapangan 4 kilo. Dari skala, ini kan harus skala grafik, ini dirubah ke skala angka, berarti 2 cm sama dengan 4 kilo. Nah, 2 cm sama dengan, ini jadikan ke senti, berarti 400.000. Karena kalau senti ke kilo ke senti, ini kan 100.000, karena turun kalikan 5 kan, bagi 2 masing-masing 1, 200.000. Jawabannya nggak ada ya, 1000. Kemudian lanjut nomor 19, contoh dari simbol. Lo kota itu kan gini, pelabuhan juga kan. Nah, ini adalah simbol titik. Nah, kalau area itu sama seperti ini. Nah, itu area, ini area. Kalau garis ya gini, ini garis, nomor 20, peta kecil. Nah, ini cari di internet ya, ini peta apa, masing-masing skala peta apa. Ini 1:100 sampai 1:2000 itu peta apa, yang skala peta kecil mana, skala peta besar mana, sedang mana, kadaster mana. Nah, itu bisa kalian lihat di internet. 21, ini namanya peta kontur. Ini loh, ini jarak antar kontur 150, berarti ini 50, CI nya adalah 50. Kalau CI nya 50 berarti skalanya CI sama dengan 1/2000 kali PS, berarti 50 sama dengan 1/2000 kali PS. PS itu penyebut skala, jadi 100.000 sama dengan PS. Skalanya 1/100.000. Nah, kemiringan lereng itu kan, ini kalau kemiringan lereng itu tidak bisa karena jarak AB nya tidak diketahui, kemudian hanya beda ketinggiannya kan. Nah, kalau kemiringan lereng ini tidak bisa dicari. Nah, ini nyari skalanya aja ya. Untuk kemiringan lereng dipelajari di semester 2. Lanjut 22, komponen perkiraan jauh disebut dengan matahari. Ini matahari nomor 1, perekam itu sensor, berarti sini. Ini berarti 1 dan 5 harusnya, 1 dan 5. 1 itu matahari, 5 ini sensor atau perekam. Nah, ini atmosfer, ini objek ya, ini foto udara hasilnya. Matahari, atmosfer, objek, perekam ini sensor ya. Ini komponen dari penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh ini matahari, atmosfer, objek, sensor atau perekam. Ini objek ya, hasilnya kan, ini hasilnya atau foto udaranya. Komponen itu ya kan, ciri-cirinya itu ada ciri spektral, temporal, dan spasial. Ini ciri-ciri dari penginderaan jauh. Ini rona dan warna, temporal umur dan waktu, spasial itu bentuk, kemudian asosiasi, kemudian ini ada banyak kok dicari internet ya, bentuk asosiasi, kemudian apa ya, banyak intinya. Jadi spasial cari di internet. 24, agar dapat memanfaatkan data penginderaan jauh,
bukan langkah-langkah interpretasi pada citra. Nah, tahapan-tahapan interpretasi pada citra itu apa? Nah, di internet itu ada juga tahapan-tahapan interpretasi citra. Ada identifikasi, ada deteksi, ada analisis. Nah, itu dipelajari di lebih lanjut. 26 ke 25. Nah, sensor itu alat perekam ya di benda jauh. Yang nomor 5 tadi. 24 sudah. 26. Citra foto yang dibuat menggunakan spektrum sinar tampak warna merah sampai MU itu fotokromatik. Kalau sinar tampak dari warna biru sampai hijau itu ortokromatik. Kalau yang pangkromatik itu cari di internet fotokromatik apa, pangkromatik apa, inframerah apa, ultraviolet apa, lah itu dicari. 27. Agar dapat memanfaatkan data penginderaan jauh, agar dapat memanfaatkan data sistem informasi geografi, diperlukan tahapan kerja dalam SIG. Tahapan kerja itu apa? Yang pertama jelas memasukkan atau input, kemudian proses, kemudian baru output. Proses ada overlay di situ, kemudian ada manipulasi data, diolah dan output. Di input, proses, output. Keunggulan SIG itu apa? 8 ya. Keunggulan SIG. Keunggulan SIG itu apa saja? Jelas datanya mudah diupdate atau diperbarui, kemudian informasinya bisa cepat dan dapat memanipulasi data dan lain sebagainya. Di internet dicari ya. Lanjut, di dalam ilmu penelitian geografi itu ada yang namanya jawaban sementara atau hipotesis ya, hipotesis. Nah, untuk menentukan jawaban sementara atau dugaan, maka penelitian geografi itu memerlukan langkah-langkah dari merumuskan masalah, kemudian mengkaji teori, berpikir rasional, mencari data, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Termasuk itu ada tahap penelitian. Nah, masalah geografi itu harus ada beberapa hal yang dikatakan masalah itu. Apa masalahnya? Di mana masalahnya? Mengapa masalah itu bisa terjadi? Bagaimana solusi untuk menangani masalah itu? Misalnya ya, masalah geografi itu harus ada beberapa hal. Apa ada masalahnya? Apa masalahnya? Di mana masalahnya itu? Mengapa masalah itu bisa terjadi dan bagaimana solusi pemecahan masalahnya. Tahapan-tahapan dalam penelitian geografi itu apa saja? Ada merumuskan masalah, mengkaji teori, mencari data, mengolah data, menarik kesimpulan. Lanjut. Dalam penelitian geografi itu ada format dalam penyajian karya tulis pada bagian isi. Bab 2 apa, bab 1 apa. Misalkan bab 1 itu biasanya berisi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian itu bab 1. Bab 2 itu landasan teori, misalnya hipotesis. Bab 3 itu ada yang langsung tujuan penelitian, baru pembahasan masalah. Kelima adalah bab 5 adalah kesimpulan atau penutup. Lanjut. Pelajari teori-teori terjadinya bumi, Laurasia, Gondwana, pergeseran benua, kontraksi, konveksi,
lambang tektonik. Eurasia itu dulu benua yang ada di itu satu namanya Eurasia. Samudra itu satu namanya Tethys. Bumi itu semakin lama semakin susut dan mengkerut yang dihasilkan yang disebabkan